Jadi kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, jadilah seorang sahabat. Nah, seorang sahabat itu punya 3 tanda, saudara. Jadi kalau seorang sahabat, saudara kapan sih menyebut seseorang itu sebagai sahabat? Yang pertama tuh kalau orang itu mengenal saudara. Jadi makanya kalau kita jualan, jangan kebanyakan cerita. Jangan kebanyakan menggurui, ini loh mobil ini hebatnya ini nggak usah. Banyak tanya, apa sih yang dibutuhkan oleh orang yang jadi calon pembeli kita? Apa yang mereka butuhkan? Tanya. Dan untuk tanya, kita bisa mengenal orang itu lebih baik. Dan kita akan terkejut ketika lihat, kok kamu kenal saya ya? Kok kamu tahu ya? Kok kamu ini? Dan yang kedua, pertama kenali pribadinya. Sahabat itu mengenali pribadi. Dan yang kedua, sebagai sahabat, kita juga mengenali kebutuhannya, keinginannya, mimpinya. Dan kalau perlu masalahnya, problemanya apa. Jadi makanya sekali lagi tanya. Makanya saya kalau mengajarkan kepada banyak sales, orang-orang sales, para penjual, saya bilang selalu mengatakan, saya lebih suka menggunakan question teknik bertanya, lebih daripada teknik presentasi. Kesalahan kita kalau kita kebanyakan ngomong, kita akan ngomong hal-hal yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh orang itu. Yang mereka butuhkan, saudara siapapun kita, kalau saudara kemana, bukankah lagu yang paling indah adalah nama kita? Betul kan? Kalau saya di mall, tiba-tiba saya dengar, Andreas, siapapun yang ngomong, itu dan lagu yang terindah. Saya pasti akan lihat, saya coba tahu siapa dia. Dan saya heran kalau ada orang yang bisa kenal nama saya. Saya naik pesawat terbang, waktu saya keluar, stewardess-nya bisa bilang begini, terima kasih Pak Andreas. Terus saya kaget, loh kok bisa tahu? Terus istri saya bilang gini, kamu kan duduknya di business class. Semua boarding pass ada namanya. Dia pasti tahu dong nama kamu. Tapi nama Andreas itu tidak ada di boarding pass. Saya heran, jadi saya tanya sama dia, kok bisa tahu nama saya Andreas? Terus dia jawab, kan Bapak sering masuk TV. Jadi saya tahu, dari situ saja, itu kan sebenarnya simpel banget. Saya merasa, dia adalah orang yang sangat spesial buat saya. Jadi saudara, nggak ada salahnya kalau kita mencoba menggali lebih dalam pribadi orang yang kita mau berurusan jual beli atau menawarkan sesuatu. Joe Girard, seorang super salesman dari Amerika, dia katakan itu ya justru yang paling penting. Mengenal pribadi pembeli itu penting sekali. Dan yang kedua, kenali bukan hanya pribadinya, tapi juga keinginannya, masalahnya, semuanya. Jadi bertanyalah. Kalau dia datang dengan minat untuk beli mobil, tanya banyak hal. Dan dengan bertanya, kita mengerti kebutuhannya, kita mengerti peluang-peluang yang bisa kita lakukan. Mungkin kita nggak jualan hari itu, tapi kita bisa menawarkan yang lainnya di lain kesempatan. Dan saya belajar lagi dari Joe Girard, super salesman dari Amerika. Dia selalu mencatat semua hal-hal penting dari orang yang dia temui. Dia selalu bawa buku kecil. Hari ini kita enak, ada HP, ada iPad yang sudah bisa tulis di situ dengan jelas. Ada foto bisa masukkan. Atau di balik kartu nama kita tulis semua hal-hal yang penting, ulang tahun dia, dan yang lain-lainnya. Dan saudara, saya percaya, menjual tidak lagi sulit kalau Anda menerapkan proses seperti itu. Dan yang ketiga, saudara ingat baik-baik. Yang ketiga adalah kita harus bisa membaca kondisi. Setiap orang untuk memutuskan membeli, itu nggak mudah. Selalu penuh pertimbangan, karena harus keluar uang. Kan di mana-mana juga cari uang itu dianggapnya sulit. Jadi untuk memutuskan membeli itu nggak mudah. Nah, keberadaan saudara sebagai seorang sahabat, tujuannya hanya satu. Kita harus jadi advisor, kita harus jadi penasehat, kita harus jadi sahabat yang mengingatkan dia, kalau memang semua masalahmu terselesaikan dengan membeli produk ini, why not? Saudara, saya punya kacamata ini, kacamata yang saya suka. Kacamata ini saya beli, setelah saya keliling-keliling ke berbagai macam toko kacamata. Terakhir sebelum saya memutuskan, saudara tahu nggak siapa yang memutuskan? Saya atau penjualnya? Saudara pasti akan salah jawab, karena saudara bilang pasti saya. Enggak. Yang memutuskan beli kacamata ini adalah siapa? Untuk produk ini? Penjualnya. Jadi setelah saya berkali-kali saya cek, dan saya lihat ada produk yang bagus di satu toko kacamata, setelah saya tanya teman saya, tanya istri saya tanya semuanya. Dan sampailah kepada 3 pilihan terakhir. Dan salah satunya adalah kacamata ini. Dan sampai di pilihan yang terakhir itu,
Waktu itu istri saya juga ada di situ, dan saya tanya sama istri saya, menurut kamu yang mana yang paling bagus? Dan istri saya bilang, yang ini. Katanya. Dia tunjuk satu kacamata. Dan kemudian saya tanya sama penjualnya, yang sudah saya kenal berkali-kali itu saya tanya, menurut Mbak, yang mana yang paling cocok dengan wajah saya? Dan dia bilang yang ini. Nah, setelah saya tanya, yang mana yang saya ambil keputusan itu? Saya beli mengikuti keputusan istri saya atau keputusan si penjual? Atau keputusan saya sendiri? Jawabannya adalah keputusan si penjual. Si Mbak yang di toko itu, yang menolong saya untuk menjelaskan semuanya. Istri saya tanya sama saya, kok kamu nggak percaya sama saya sih? Saya bukan nggak percaya sama kamu. Karena buat kamu, mungkin ini kacamata yang baru pertama kali kita lihat. Tapi buat dia, ini sudah kacamata yang keberapa ribu kalinya. Dan dia sudah sering lihat wajah orang. Dan dia pasti tahu yang terbaik. Saya tanya sama istri saya, apakah kamu keberatan dengan model ini? Dia bilang, enggak juga sih, memang bagus. Saudara, pada akhirnya, seringkali keputusan itu diberikan kepada kita sebagai penjual. Jadi jangan pernah mengecewakan pembeli kita. Jangan pernah menawarkan produk yang abal-abal, yang semau kita. Jangan. Dan ingat baik-baik, saudara menjual juga, ini tadi 3 yang pertama itu dari bagian trust, tapi yang kedua ini dari bagian produk. Menjual itu juga menularkan keyakinan. Kalau Anda nggak yakin dengan produk yang Anda jual, jangan pernah menawarkan. Kenapa? Karena Anda sahabat. Masa seorang sahabat mau menjual produk jelek kepada sahabatnya? Masa kita tega menjual produk yang abal-abal ke sahabat kita? Nggak bisa, saudara. Dari tahun 87, waktu saya pertama kali masuk dalam dunia penjualan, orang bilang menjual itu dekat dengan penipuan, dekat dengan dusta dan bohong. Saya bilang nggak bisa. Saya tidak mau bohong. Saya tidak mau berdusta. Jadi saya pastikan semua produk yang saya jual harus bagus. Saya nggak mau jual produk KW4, KW3, KW2, even KW1 saya nggak mau. Saya akan jual produk ori. Produk yang abal-abal saya juga nggak mau jual. Harus produk yang bagus. Saya memastikan produknya harus bagus. Begitu saya yakin, itu dan keyakinan itu saya tularkan kepada banyak orang. Dan percaya, keyakinan itu menular. Keyakinan kita akan menular. Pada waktu kita yakin dengan produk, pembeli pun jadi ikut yakin. Mau tahu contohnya? Begitu saudara beli sesuatu, pulang ke rumah, istri atau anak atau teman tanya, kenapa beli yang ini? Maka Anda dengan yakin menceritakan produk yang Anda beli. Persis seperti saya cerita mengenai kacamata ini. Saya dengan yakin akan cerita dan saya punya beribu-ribu argumentasi bahwa inilah yang terbaik yang bisa saya beli. Kok saya bisa belajar cepat dari mana? Dari penjual yang sudah menjual kepada saya. Dan mentraining dengan produk knowledge-nya. Tapi yang paling penting, dia sudah menularkan keyakinan. Dan yang ketiga, saudara, dalam kesempatan yang pertama ini, yang ketiga yang penting adalah, ingat baik-baik, saya percaya akan win-win condition. Dua-dua harus menang. Kita menang sebagai penjual, pembeli pun harus merasa menang membeli sesuatu yang baik. Kalau terjadi win-win condition, maka mulut pembeli itu tidak akan berhenti. Dia akan cerita pada teman-temannya, dia akan cerita pada setiap orang mengenai saudara sebagai penjualnya, mengenai toko di mana saudara berada, mengenai produk yang saudara wakili. Tanpa sadar, pembeli kita sebagai penjual dan pembeli kita, dia akan bertindak sebagai salesman, sebagai promotor, yang akan meneruskan kepada teman-temannya, kalau mau beli kacamata yang bagus, belinya di toko itu. Dan kalau mau dilayani dengan baik, harus penjualnya itu si Anu. Dan saya sudah alami ini. Apa yang saya katakan bukan sekedar teori. Saya akan nulis satu buku khusus mengenai ini, yang judulnya adalah Menjual Mudah Cara Andreas Nawawi. Tapi saya nggak pernah belajar dari siapa-siapa. Saya nggak pernah percaya teori. Saya percaya akan pengalaman. Saya percaya akan apa yang saya sudah alami. Saya belajar dari orang-orang yang sudah mengerjakannya. Saya belajar dari ribuan kegagalan yang dialami oleh banyak salesman. Saya belajar dari ribuan keberhasilan yang sudah dialami oleh banyak salesman. Dan saya ingin belajar supaya saya bisa memberikan pelajaran yang terbaik bagi saudara sekalian. Jadi untuk menjadi seorang penjual yang baik, itu tidak sulit. Asal kita tahu caranya. Jadi yang pertama, jadilah sahabat yang sejati. Yang kedua, pastikan yang Anda jual itu produk yang bagus. Jangan produk abal-abal. Nanti di
pelajaran selanjutnya, saya akan jelaskan lebih detail lagi. Saudara, dan yang ketiga, percayalah, hal yang baik sedang terjadi. Kalau Anda bisa menyelesaikan semua proses dengan baik, masa depan Anda akan terbuka. Anda tiba-tiba melihat kok jadi mudah semuanya. Saya tidak bisa menceritakan track record saya dalam menjual. Tapi seingat saya, dimanapun saya ditempatkan, saya bisa menjual dengan baik. Sehingga orang-orang mengatakan, kalau mau jualan, belajar sama Andreas. Saya tidak ngomong dengan sombong, tapi itu yang saya dengar dari banyak orang. Padahal saya merasa bukan orang yang hebat. Saya orang yang biasa. Cuma saya menempatkan diri saya sebagai sahabat. Sebagai orang yang dapat dipercaya. Sebagai orang yang dapat diandalkan. Dan itulah kuncinya.